sehat. Mama juga senang kalau misalkan kamu juga sehat terus. Dani bangun, Dani. Dani bangun, ayo cepat keluar dari kamar. Oh, Dani, ganggu aja masih pagi. bangun. Sekarang kamu temui papa, cepat. Nadia. Nadia, bangun Nadia. Gawat, Papa. Gue harus ganti baju sebelum Papa ngeliat. Nadia, cepat keluar kamar. Nadia, atau papa seret kamu keluar dari kamar. Ayo, cepat bangun. Ada apa sih, Pak? Masih pagi tahu. Ayo, kalian berdua ikut papa. Pak, mau kemana sih, Pak? Kalian nggak tahu mau kemana? Ikut papa sekarang. Ayo cepat, ikut papa sekarang. Sakit, Pak. Ayo masuk. Maafkan saya. Ada apa, Mas? Papa. Kenapa diam? Sekarang juga kamu minta maaf sama Mama Kaza atas semua yang sudah kalian perbuat. Ayo, kalian harus ngaku bersalah. Mas, ada masalah apa, Mas? Pak, aku nggak mau minta maaf, Pak. Nadia, kamu minta maaf. Dani juga nggak mau minta maaf, Pak. Dani, Nadia, kalian berdua itu tidak bisa seperti ini. Belajar bertanggung jawab. Ayo, sekarang minta maaf. Ada apa sih kamu pagi-pagi kok ribut begini? Ah, itu loh, Bu. Gawat, Bu, gawat, Bu. Tentang apa yang gawat? Bilang dong dulu. Itu Bu, ya ampun. Itu Mbak Nadia sama Mas Dani, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Cepat, Bu. Apa sih? Kamu jangan tarik-tarik begitu dong. Ah, Ayo, Bu. kita kasih tahu dulu apa. Ya udah nanti Ibu bisa lihat Kamu di situ. kurang Ayo, ajar Bu. banget Maaf, sama saya. Bu. Ya Allah, Bu. Bayu. Kenapa mereka harus minta maaf? Ibu, mereka tahu sekali apa kesalahan mereka. Mereka sendiri kok yang bilang tadi malam. Sekarang mereka tinggal mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Yaitu minta maaf sama Mama Kanza. Mas, udahlah, Mas. Udah jangan diperpanjang lagi masalah ini. Aku nggak apa-apa kok. Enggak, Kanza. Tidak. Kamu harus tahu, mereka berdua ini sudah tidak menghormati kamu. Dan mereka juga tidak menghargai itu yang namanya apa? Menghargai kenang-kenangan dari mama mereka sendiri. Mereka mempergunakan anting-anting itu khusus untuk memperolok-olok kamu. Ditambah lagi, mereka sudah membius kamu. Apa kalian nggak tahu? Apa yang kalian sudah berikan kepada Mama Kanza itu sangat berbahaya. Hampir menghilangkan nyawa Mama Kanza. Dokter Rafiq yang bilang. Nggak mungkin efek obat itu sampai bisa bikin dia mati. Apa maksud Bayu? Apa benar Dani dan Nadia sengaja melakukan itu? Bagaimana, Kanza? Ini, tadi Kanza itu baik-baik saja. Tiba-tiba aneh jadi seperti ini. Dia dibius, Bay. Dibius. Dalam dunia medis ini sangat berbahaya.
Walaupun dosisnya sedikit, tetap berbahaya. Andaikan dosisnya lebih besar lagi, Kanza bisa meninggal. Astagfirullahaladzim. Aku nggak tahu kalau jadi seperti ini. Ini jujur, anak-anakku memang sudah sangat keterlaluan. Kalau mereka mau ngeprank Kanza, ini sudah sangat keterlaluan, Rafiq. Sangat keterlaluan. Kalau memang kamu yakin, kamu harus cari tahu dari mana mereka mendapatkan obat bius ini. Kamu harus lebih mengawasi anak-anak kamu, Bay. Jangan sampai nanti mereka salah pergaulan. Sangat berbahaya, Bay. Kenapa masih diam? Sekarang juga kalian minta maaf sama Mama Kanza. Minta maaf. Kenapa dia harus minta maaf? Mereka kan tidak bersalah. Itu perbuatan aku. Aku yang bersalah. Ini nggak benar, Bu. Ibu nggak bisa membela mereka itu sepanjang waktu, Bu. Kalau memang mereka sudah berbuat kesalahan, mereka harus belajar tanggung jawab, minta maaf. Ini nggak bisa dibiarkan. Ayo, minta maaf nggak? Kalau sekarang juga kalian nggak minta maaf, Papa kirim kalian ke asrama. Mas, udah cukup, Mas. Udah jangan diperpanjang lagi masalah ini ya, Mas. Justru itu. Karena itu mereka harus minta maaf. Mereka berdua ini bukan anak kecil lagi. Mereka bukan Kirana, mereka sudah dewasa. Harus mengerti bagaimana minta maaf. Sial. Kenapa sih semalam harus kegap sama papa? Pak, kalau aku minta maaf, dia makin melunjak, Pak. Kamu nggak ngaca? Hah? Bagaimana dengan kalian berdua? Kalian minta maaf sekarang juga, atau sekarang juga Papa telepon ke sekolah. Papa pindahin kalian berdua ke asrama. Titik. Pak, aku nggak mau masuk asrama, Pak. Ya udah, apa lagi? Minta maaf sama Mama Kanza. Ya udah, aku minta maaf. Nadia, bukan gitu caranya minta maaf. Harusnya kalau dia cium tangan mama. Tuh, lihat. Kalian jangan malu. Adik kalian sendiri yang masih kecil itu ngajarin kalian untuk minta maaf. Aku minta maaf, Bu. Dani, apa? Bu, saya minta maaf. Yes! Bayu, Ya, Bu. apa yang kamu lakukan itu keterlaluan. Berani-beraninya kamu suruh anak itu sekolah di asrama. Kamu tahu apa akan terjadi? Mereka merasa mereka itu sudah terbuang untuk kamu. Mereka itu sudah cukup marah ketika kamu menikahi perempuan itu. Tidak, Ibu. Saya tidak serius untuk mengirim mereka ke asrama. Itu cuma untuk menakut-nakuti mereka. Jadi mereka berdua itu belajar beradab, belajar bagaimana menghormati orang tua. Mereka itu kan masih anak-anak, wajar kalau mereka itu nakal.
Anak-anak ibu bilang. Anak-anak mana yang bisa berpikir untuk membius ibunya, ibu? Ibu itu kata Rafiq, obat bius itu sangat berbahaya. Bisa menghilangkan nyawanya Kanza. Sekarang aku harus cari tahu siapa orang yang sudah ngajarin itu ke mereka. Wanita itu sudah mulai mempengaruhi Bayu. Ini sudah kelewatan. Mungkin aku harus menelpon Laura dan bertanya apakah dia bisa segera kembali. Ibu, aku tidak mau anak-anakku itu salah pergaulan. Ibu kan tahu sendiri zaman sekarang ini anak-anak itu bisa gampang sekali terpengaruh dengan pergaulan yang bisa membahayakan diri mereka sendiri. Dan aku nggak mau tahu itu. Tolong ibu bantu aku juga. Terserah kamu aja lah. Kepala gue masih pusing banget. Oh, pangeran muda sudah bangun. Sudah hilang pusingnya, sudah sadar, sudah hilang mabuknya. Mama di mana? Hah? Mama? Hah? Mama? Ma? Mama? Ma, ini Riko, Ma? Mama? Pak, sebenarnya Mama ada di mana, Pak? Pak, jawab pertanyaan aku, Mama ada di mana? Oh, Riko, jangan marah-marah kayak begitu. Marah-marah itu menjadikan kita cepat tua, Riko. Kamu gak usah khawatir. Mama kamu dalam keadaan aman, sehat. Selama kamu mengikuti apa kemauan Papa. Apa yang Papa mau? Yang saya mau, kamu mengikuti dan mendengarkan setiap apa yang Papa katakan. Mutlak. Tidak bisa ditawar. Faham itu? Jangan lakukan apa yang dia suruh. Kamu nggak boleh jadi seperti dia. Mama nggak mau kamu berubah jadi monster seperti dia. Amit-amit gue harus cium tangan sama dia. Kenapa sih harus cium tangan segala? Setelah cuma pingsan doang, lebay banget sih papa. Kenapa dia nggak sekalian mati aja sih? Biar nggak ngerepotin, tau nggak? Itu ibu tiri, makin besar kepala aja. Sekarang malah papa belain dia. Emang, kita selalu disalahin tau nggak? Kak, kita harus lakuin sesuatu, Kak. Sekarang perempuan itu pasti mikir bisa nguasain kita. Setelah kita minta maaf sama dia. Udah. Lo jangan khawatirin masalah itu. Dia punya rencana. Apa itu, Kak? Sastrowardoyo muda. Ini pasti si Sinta lagi. Ini Sinta. Oh, Dirno. Yo, Dirno. Bos, sekarang saya tahu siapa yang tinggal bareng temennya Mas Riko. Siapa? Siapa yang tinggal di sana? Bilang, cepet bilang. Kansa, bos. What? Kanza? Kansa ternyata itu tinggal satu rumah sama temennya Mas Riko, bos. Riko. Dia itu memang licik. Dengan berbagai cara dia ingin mendapatkan Kanza. Oke. Oh,
Ini situasi yang bagus. Selain saya memanfaatkan ibunya, saya juga bisa memanfaatkan situasi ini. Anak tirinya Kanza. Kanza. Aku duluan ya. Iya. Aduh, sebenarnya gue males banget sekolah. Udah di rumah ketemu dia, di sekolah juga ketemu dia. Lo pikir gue seneng, hah? Setelah bokap nyuruh minta maaf, gue ogah tau gak sih ngomong sama dia lagi. Panjang umur dia. Baru juga diomongin. Kak, katanya lu mau ngomong sama dia. Lu udah siap belum? Siap banget. Kalian udah sampai. Dicabut langsung. Set masuk ke dalam. Mereka pasti masih marah sama aku karena dipaksa minta maaf. Pan? Pelajaran pertama bukan sih kan? Bete banget pasti. Lo ada ide nggak? Lo taruh di kolong meja dia. Begitu dia ngirup ini. Hampir semua. Dia lo keren juga ya. Mabuk deh lu bukan.